Tot, 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 tot. Cerita diawali dengan gudang yang gelap. Di dalamnya ada sarang lebah. Kemudian masuk seorang pria menggunakan baju anti lebah dan mengambil sarangnya. Seorang wanita pensiunan bersama Miss Parker sedang memasak di dapur, kemudian keluar menyapa pria tadi yang bernama Mr. Clay dan membicarakan sarang lebah yang baru saja diamankan. Mr. Clay berterima kasih kepada wanita itu karena telah mengizinkan tinggal di sebagian tanahnya untuk berternak madu. Mr. Clay masuk ke dalam gudang dan membereskan koloni lebah tadi dengan menyetrumnya, entah teknik apa yang digunakan. Mr. Clay keluar memanen madu, sedangkan Mr. Parker sedang sibuk dengan laptopnya. Tiba-tiba mendapat notifikasi peringatan bahwa laptopnya terkena virus. Terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi supaya data tidak hilang. Sontak saja Miss Parker menghubungi nomor tersebut dan ternyata terhubung dengan seseorang yang nampaknya komplotan penipu dengan perangkat teknologi yang nampaknya memang canggih. Pria itu bernama Garnet mengarahkan Miss Parker untuk mengunduh dan menginstal antivirus versi terbaru dan She has got 10K checking. Leave fucking shit. Alright. mereka bisa mengakses rekening berserta isinya. Ternyata ada tabungan, asuransi jiwa, dana pensiun guru, dan dana amal dengan total 30 miliar rupiah. My computer's going crazy. Totally normal. Just Garnet berpura-pura salah nominal transfer dan meminta Miss Parker untuk transfer balik kelebihannya, di mana sebetulnya mereka berharap mendapatkan password dan bisa langsung menguras semua simpanan yang ada di rekening itu. You know, Miss Parker memasukkan password dan laptop pun mati. Garnet dan timnya berpesta karena telah berhasil menguras semuanya. fucking yes. That is what I am talking about. Come on. Miss Parker nampak down melihat yang terjadi di layar monitornya dan menyesali perbuatannya hingga ditemukan tewas oleh Mr. Clay yang saat itu sedang mengantarkan madu ke rumahnya. Anak Miss Parker, Verona, memergoki Mr. Clay masuk ke rumah dengan membawa pisau dan kaget melihat ibunya bersimbah darah, ada luka tembak di kepalanya. I'm so sorry. Well, how do you know my... Polisi datang ke lokasi dan menyimpulkan jika itu adalah kasus bunuh diri, tidak melibatkan Mr. Clay sebagai tersangka. It's Clay, right? Verona mulai mencari tahu dari aktivitas Mr. Clay hingga ia menemukan kejanggalan di layar monitor ibunya di mana semua uang di rekening yang dipegang ibunya hilang semua. Verona mendatangi Mr. Clay di gudang untuk meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pelaku pembunuh ibunya tadi malam. Mr. Clay, I need to apologize for last night. Verona mengundang Mr. Clay untuk menemaninya ngobrol dan keesokan harinya Verona mengucapkan terima kasih karena telah merawat ibunya. I wanted to thank you. Dia juga menceritakan penyebab kematian ibunya karena ditipu seseorang hingga rekening miliknya, dana pensiun, dan badan amal habis semua. She got scammed. Mr. Clay meminta izin untuk kembali ke sarang bukan untuk memanen tapi menghubungi seseorang melalui telepon khusus meminta alamat yang bahkan FBI pun tidak bisa menemukannya. I need a favor. Well, we're not the FBI, are we? Stand by. They're routing all over the... Mr. Clay mendapatkan telepon balik dan langsung mendatangi alamat United Data Group dengan membawa 2 galon bensin untuk membakarnya, namun di-stop 2 penjaga dan Mr. Clay memasuki ruangan yang dipenuhi para staf call center dan meminta orang yang berada di hadapannya untuk berhenti menelepon, namun dicuekin memancing emosi Mr. Clay untuk mencabut bulu hidungnya. Hang up the phone. Mr. Clay meminta kepada semua staf untuk mengikuti kata-katanya, namun ditertawakan, lalu menghajar salah satu stafnya dengan gagang telepon. Dan mereka pun akhirnya mengikuti kata-katanya dengan ketakutan. Repeat after me. I will never steal from the weak, the vulnerable again. Kemudian Mr. Clay mulai menyiram bensin hingga datang Garnet bersama petugas keamanan dan menyuruhnya untuk menghentikan Mr. Clay dan
Mr. Clay membuat detonator sederhana yang jika ada panggilan telepon masuk akan mengaktifkan bom yang bisa menghancurkan sebagian besar gedung. These wires. Garnett menelpon Derek, pemilik usaha penipuan itu, terkait hancurnya tempat usaha oleh satu orang saja, dan Derek mengakhiri sambungan telepon dengan wajah kesal, kemudian mendatangi Mr. Wallace untuk mencari sebuah nama. You keep me a million miles away from your metaverse mess lab or whatever it is. Mr. Wallace tidak bisa membantu dan Derek menelpon balik Garnett untuk mencari tahu pelakunya dan meminta bantuan ormas untuk membereskannya. Wrecking crew together and you go Goodfellas on. I mean, come on, you're a connected guy, right? You understand? Verona ditelepon Wiley memberitahu bahwa gedung United Data Center terbakar tanpa ada rekaman CCTV yang selamat. Hanya informasi dari resepsionis, ada pria kekar berumur 40-an datang membawa bensin. Cyber beeps. Scumbags. I want IDs on all of them. Garnett bersama ormas mendatangi rumah Miss Parker yang kemungkinan besar menjadi sebab seseorang datang menghajar dan membakar gedung. Daughter in Boston. I don't think this is it. Said your boy has an old ass pickup truck. Benar saja, Garnett melihat seorang pria dengan mobil truk yang sama percis dengan pelaku pembakaran gedung kemarin. That's him. Sebelum Garnett mendatangi Mr. Clay, ia membiarkan ormas menghancurkan sarang lebahnya yang tentu saja Mr. Clay sudah menyadari kehadiran mereka semua. Garnett dan ormas memasuki gudang menghancurkan hasil madu. Sungguh mereka melakukan kesalahan yang besar. Satu persatu pasukan Garnett dilumpuhkan dengan silent killer membuat horor suasana, dan Garnett pun menembak acak, bukti ketakutan yang teramat sangat. Garnett menyesali perbuatannya, namun sudah terlambat membuat Mr. Clay memegang tangannya dan jari manisnya menjadi hilang tanpa arti. Baru saja Verona sedang melakukan interogasi di lokasi kejadian, Wiley mengabarkan bahwa baru saja terjadi kebakaran di rumah mendiang ibunya. Hey, your mother's house is on fire too. Let's go. What? Yeah. Wiley mengambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan ini semua adalah si peternak lebah. Verona terdiam, hanya mengatakan, "Saya hilang keperawanan di gudang ini." Lost my virginity in that barn. Sungguh jawaban yang biasa di negeri Konoha. Scene berpindah di mana Mr. Clay membawa Garnett ke sebuah jembatan mirip jembatan Ampera sambil menunggu gerbang laut menutup kembali. Garnett menghubungi bosnya Derek Danforth sambil muringis karena jarinya buntung, ulah Mr. Clay yang pada saat itu sedang kesal. Me bleeding. My fingers? Lalu Or something. Oh, fuck, man. What the Oh, useless. Guys. Garnett ditonjok dan ditarik keluar untuk dipasangkan sabuk yang terikat dengan mobil pick up tua dan Derek mendengar semua teriakan Garnett melalui telepon yang masih terhubung saat itu, dan Mr. Clay mulai berbicara sehingga Derek semakin panik, kemudian mendatangi kembali Mr. Wallace. Yes, yeah, something like that. The only thing you know about him. Mr. Wallace mulai mendengarkan Derek terkait masalahnya, melihat beritanya, dan berkata bahwa dia tidak bisa menghalangi seorang peternak lebah jika ia sudah menginginkan sesuatu. If a beekeeper says you're gonna die, you're gonna die. Derek menanyakan apakah Mr. Wallace ketakutan. Mr. Wallace tanpa ragu mengatakan iya dan menyarankan seharusnya Derek pun demikian. You're scared. Yeah, right, I'm scared. Terrified. So should you be. Kembali ke kantor polisi di mana Verona dan Wiley sedang berusaha memecahkan teka-teki kasus United Data Group, dan pria misterius bernama Adam Clay tiba-tiba. What? They found you got Garnett. What? Mereka bergegas karena mendapatkan info bahwa Garnett ditemukan, dan bersamaan dengan itu, di tempat lain, Miss Jessica, ibunya Derek, menelepon Mr. Wallace terkait masalah anaknya yang sedang ketakutan. Derek's scared shitless. I've never seen him this scared. Mr. Wallace menelepon rekan lamanya Jenny Hadward di kantor pusat CIA melalui saluran rahasia, meminta bantuan terkait seorang peternak lebah yang saat ini sudah ada 7 mayit sebagai korbannya. What's the body count? 7 today. Janet menelepon Mr. Wallace mengabarkan bahwa orang yang dicarinya adalah pensiunan program rahasia yang tentunya orang yang sangat berbahaya jika tidak segera disingkirkan. Well, that changes everything. Di sebuah pom bensin, Mr. Clay selesai isi ulang kendaraannya di mana hujan turun. Tiba-tiba
Datang sebuah mobil pick-up menabrak belakang mobil dan turun seorang wanita berpakaian modis membredel kendaraan Mr. Clay dan wanita itu mati terbakar dan Mr. Clay mengambil bekas bungkus snack untuk menyimpan jari telunjuk wanita itu. Sungguh seorang pembunuh berdarah dingin. I need your keys. Janet kembali mengabarkan Mr. Wallace bahwa masalah belum selesai sehingga Mr. Wallace nampak stres di mana di situ juga ada Derek yang hanya bisa menyindir. I can't handle this. Verona dan Wiley mendatangi TKP selanjutnya menemukan bukti sebuah minigun dan buku kecil untuk menjadi seorang peternak lebah. Beekeeping for beekeepers. Mr. Wallace melakukan rapat kecil yang dihadiri pasukan khusus di sebuah gedung tua tak berpenghuni membahas ada sebuah program rahasia pemerintah yang disebut Beekeeper di mana ada salah satu personel yang sudah pensiun harus dimusnahkan. Basically one of us. No, he's not like you. You're tier 1 operators. You are, in other words, pussies. Kembali ke kantor FBI di mana Verona dan Wiley sedang santai berdiskusi tiba mendapatkan kabar bahwa wakil direktur akan datang menemui mereka berdua. The deputy director's flying it from DC to see us. This is your fault. Cerita berpindah di mana Mr. Clay dengan mobil curiannya tiba di lokasi persembunyian wanita yang dipotong jarinya sebagai akses masuk ke ruangan rahasia di mana Mr. Clay mengunduh semua data dan mengambil peralatan yang diperlukan. Verona menjelaskan ke wakil direktur bahwa target Mr. Clay berikutnya adalah Nine Star United, kantor cabang lain dari United Data Group, dan mereka tidak menyangka akan disupport. What's your ask? My ask? A SWAT team for starters, surveillance support, additional agents, analysts. That shouldn't be a problem. Thank you. That just happened. Pasukan khusus FBI tiba di gedung Nine Star United dan bersih tegang dengan pasukan keamanan swasta yang dipesan Pak Gubernur. The private security here under orders of the governor. Akhirnya pasukan khusus FBI memilih untuk menjaga di luar, sedangkan pasukan keamanan swasta tadi masuk ke ruang call center dan meminta seluruh staf untuk meninggalkan ruangan. Who's not carrying a weapon, get the fuck out! Mr. Clay ternyata sudah tiba di luar gedung menyapa para pasukan khusus FBI dengan santuy dan memperkenalkan diri sehingga... What do you say your name was? Currently I go by Adam Clay. Somebody detain this guy. 11 orang dilumpuhkan dengan tangan kosong dan Mr. Clay masuk ke dalam dengan meminjam salah satu dari mereka untuk disandra. Di ruang call center terjadi percekcokan antara Rico, manajer Nine Star United, dengan Pettis, pemimpin pasukan khusus swasta, hingga akhirnya Pettis kalah debat dan meninggalkan call center. Semua staf bertepuk tangan atas kemenangan itu, namun tidak lama kemudian ada seorang staf yang menyadari keberadaan Mr. Clay sehingga Pettis dan pasukannya kembali ke call center karena menyadari ada Mr. Clay dan terjadilah. Mr. Clay bersembunyi di atap kemudian berhasil melumpuhkan 2 orang lagi dan menyalakan alarm kebakaran sehingga suasana menjadi gelap. Perkelahian terjadi antara Mr. Clay dan Pettis yang sudah pasti Mr. Clay lebih unggul karena beda skill level dan pengalaman. Polisi terus berdatangan diikuti Verona bersama Wiley masuk ke dalam gedung bersenjata lengkap sedangkan Mr. Clay menyiapkan kejutan dan... Verona dan Wiley ruas dengan apa yang dilakukan Mr. Clay sehingga lebih memilih jalan lain tapi tetap memaksa naik dengan tangga darurat. Come on, guys, you got it. Mr. Clay kembali keluar call center dan memaksa Rico untuk memberitahu kemana aliran dana ini mengalir dan menunjukkan foto Miss Parker yang telah mereka tipu. Dedicated the whole life to helping people. Akhirnya Rico menyerah dan memberitahu siapa di balik semua ini dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa disentuh, namun Mr. Clay mengatakan sebaliknya dengan hakul yakin hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nobody's untouchable.
Verona meneriaki Mr. Clay untuk tobat, namun Mr. Clay mengatakan seharusnya mereka yang tobat karena telah berbuat zolim kepada orang lemah. That man is directly responsible for your mother's death. Mr. Clay kabur karena merasa mual balik jika terus-terusan ngobrol dan akhirnya berpas-pasan dengan Wiley di sebuah lorong dan meminta jangan bunuh aku. Kemudian Mr. Clay mempreteli handgunnya dan pergi. I have 4 kids. I know. Verona kembali memeriksa call center dan kaget melihat layar laptop. Ternyata orang yang terlibat dengan semua ini adalah Derek, anaknya orang nomor 1. Holy shit. Scene berpindah ke restoran mahal di mana Mr. Wallace mengajak Derek diskusi 4 mata, kemudian menyarankan saatnya menelepon ibunya untuk perlindungan yang lebih maksimal. Maybe now's the time to call your mother. Di kantor FBI, Verona dan Wiley konkol dengan Jackson, wakil direktur FBI, memberitahu bahwa aliran dana uang hasil penipuan mengarah ke perusahaan Danfoth milik Jessica, Presiden Amerika Serikat. Who else knows this? Us three. Verona juga memberitahu bahwa target Mr. Clay selanjutnya adalah Presiden Amerika Serikat karena dianggap menghasilkan keturunan yang buruk macam si Derek. Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother. President Danforth. Scene berpindah ke Danforth Estate, pinggir pantai di mana sedang diadakan pesta dengan pengamanan super ketat dan Verona, Wiley ikut hadir berjaga-jaga jika keadaan menjadi kacau. Di ruangan privasi hadir juga Lazarus, pembunuh bayaran dari Afrika Selatan yang disewa Mr. Wallace untuk mengalahkan Adam Clay. Yeah, you know I killed one once. Oh, you see? Because I was lucky. Mr. Clay masuk melalui gorong-gorong bersembunyi di bawah truk yang sedang melewati pos security dan berhasil melumpuhkan penjaga, kemudian menyamar menjadi mereka sehingga berjalan dengan santai. Alright, you're good. Coming through. Kemudian Mr. Clay memasang bom di kendaraan dan berganti pakaian, berbaur dengan tamu lainnya, sementara Derek dipanggil ibunya menemui Mr. Jackson, wakil direktur di FBI. Jackson Prigg, he's number 2 with the FBI. Mr. Clay store muka ke arah Verona membuat rewas yang mengakibatkan semua pasukan siaga 1 dan informasi langsung menyebar membuat panik tim pembunuh bayaran dan keamanan di sana. Blue over blue. You see him? You fucking get him. Mr. Clay berjalan dengan santai di taman hingga Lazarus menodongkan senjata, memerintahkan Mr. Clay berbalik badan dan berlutut. My lord. What are you doing? He's not even armed. Lazarus menerima kode dari Mr. Wallace untuk membunuh Mr. Clay, membuat Verona menyesal, namun Mr. Clay meledakkan bom yang ia pasang sebelumnya sehingga Lazarus dan pasukannya berhasil dilumpuhkan. Mr. Clay masuk ke dalam melewati pasukan demi pasukan hingga terlihat ibu presiden mulai panik memarahi anaknya Derek, sedangkan di luar sana Mr. Clay semakin mendekati ruangan di mana mereka berada. Saat Mr. Clay memasuki lorong penuh kaca, Lazarus mengajak gelut hingga dia berhasil menusuk perut Mr. Clay, namun hal itu membuat Mr. Clay makin ganas dan saat Mr. Clay akan meledakkan pintu terakhir, dicegah Mr. Wallace yang saat itu hanya bisa mempengaruhi dengan kata-kata hingga akhirnya Derek panik mengambil senjata dan menembak Mr. Jackson. Tak lama kemudian pintu meledak hingga Derek menyandera ibunya sendiri dengan pistol di tangannya. Verona masuk bersama Wiley meminta Mr. Clay menjatuhkan senjata, namun Mr. Clay bertanya, "Kamu di pihak mana?" You decide who you work for. Dan Bye, Mom. Mr. Clay melompat keluar melalui jendela, namun diteriaki Verona sambil mengarahkan senjata ke arahnya. Keduanya saling main mata beberapa detik dan Verona akhirnya menurunkan senjata karena kalau dilihat-lihat Mr. Clay keren juga. Mr. Clay mengganti pakaiannya dengan wetsuit, menyelam menyeberangi lautan yang dalam karena sebetulnya Mr. Clay adalah Aquaman.